Bentuk sampah. Bentuk sampah yaitu ada sampah padat dan juga sampah cair. Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas, dan lain-lain. Menurut bahannya, sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun, dan sebagainya. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam atau biodegradability, maka dapat dibagi lagi menjadi biodegradable, yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi, baik aerob atau anaerob, seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian, dan perkebunan. Non-biodegradable yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi, dapat dibagi lagi menjadi recyclable atau sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas pakaian, dan lain-lain. Non-recyclable atau sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan dapat diolah atau diubah kembali, seperti Tetra Pak, carbon paper, thermocol, dan lain-lain. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Limbah hitam. Sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya. Limbah rumah tangga. Sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen. Halo teman-teman, tadi sudah sempat disinggung dan dibahas mengenai pengertian dan juga jenis-jenis sampah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber sampah. Di sini kami sudah uraikan yaitu ada 11 sampah yang mana sudah dijelaskan juga di makalah, ya boleh dibaca-baca ulang. Nah, tapi itu yang sumber sampah itu apa aja? Yang pertama bisa sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah limbah radioaktif, sampah industri, sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah perdagangan atau perkantoran, sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, lalu sampah berasal dari pertambangan, dan yang terakhir yaitu sampah yang berasal dari peternakan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa saja dulu ya, gitu. Oke, sampah yang berasal dari peternakan merupakan sampah-sampah yang berasal dari peternakan, itu seperti kotoran-kotorannya, sisa makanannya, atau bangkainya. Itu merupakan sampah dari peternakan. Lalu sampah yang berasal dari sisa bangunan atau konstruksi gedung. Ini berasal dari kegiatan pembangunan atau pemugaran. Sampah gedung ini bisa berupa bahan organik maupun non-organik. Misalnya seperti kayu, bambu, triplek, semen, pasir, batu bata, ubin, besi, baja, dan lainnya. Kalau bisa kita lihat di lingkungan terdekat atau yang sekarang kita bisa lihat tuh di ini Garut Kota itu di pembangunan stasiun Garut itu, di sana cukup
terlihat jelas banyak sampah atau sisa bangunan ya dari pembangunan stasiun itu sendiri. Kemungkinan besar itu pasti akan diangkut dan dibereskan ketika semuanya sudah selesai gitu. Nah, jadi bisa nanti dirapikan lagi, nanti dipindahkan ke tempat lain yang mungkin akan ada pengolahan lanjutan yang bisa dimanfaatkan ulang atau pengelolaan sampah tersebut gitu. Lalu ada sampah rumah tangga. Kalau ini mungkin teman-teman tidak asing lagi ya. Di rumah teman-teman pasti ada sampah rumah tangga setiap harinya gitu. Yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang gitu kan. Kayak bekas kardus, bekas kaleng, atau sampah sayuran mungkin yang orang tuanya masak dan lainnya itu merupakan bisa berupa sisa pengelolaan makanan dan lain-lainnya merupakan sampah rumah tangga yang sehari-hari kita sering jumpai. Lalu sampah konsumsi yaitu yang dihasilkan oleh manusia, penggunaan barang dan lainnya. Lalu sampah manusia. Nah, kalau sampah manusia ini merupakan sampah dari hasil pencernaan manusia seperti feses, urin, yang mana sebetulnya sampah ini bisa berbahaya dan menyebabkan berbagai penyakit jika salah dalam pengolahannya. Dalam arti pengelolaannya, pembuangannya itu tuh harus tepat gitu secara hygiene ataupun sanitasi gitu. Jadi ada yang dinamakan dengan septic tank gitu, lalu ada penyalurannya kemana seperti apa, itu harus apik, harus baik gitu agar tidak terjadi pencemaran dan penyebab penyakit yang bisa berbahaya. Seperti itu. Penanggulangan sampah dilakukan dengan menerapkan 3R. Yang pertama reuse, yang kedua reduce, yang ketiga recycle. Yang pertama reuse. Reuse adalah upaya penanganan sampah dengan menggunakan kembali sampah yang telah digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contoh kegiatan reuse mirip dengan reduce sampah, karena memang keduanya bisa dikategorikan sebagai tindakan preventif agar tidak menghasilkan sampah lebih banyak. Berikut ini adalah contohnya. 1. Memilih produk atau barang yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan reusable diapers daripada popok. 2. Menggunakan produk atau barang yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan sebagai wadah deterjen. 3. Menggunakan kembali sisi kertas yang masih kosong untuk menulis atau untuk media fotokopi. 2. Reduce. Reduce adalah upaya penanganan sampah Reduce merupakan upaya preventif atau pencegahan agar sampah tidak dihasilkan. Jadi, bukan upaya penanganan sampah yang dilakukan setelah sampah muncul. Contoh, kegiatan reduce sampah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dimulai oleh setiap orang adalah sebagai berikut. 1. Membawa tas kain belanja yang awet atau bisa berulang kali dipakai daripada memilih menggunakan kantong belanja dari kresek yang hanya digunakan sekali pakai. 2. Tidak menggunakan sedotan plastik saat minum. 3. Menggunakan wadah makan atau minum yang bisa digunakan berulang kali. 3. Recycle. Recycle atau daur ulang sampah merupakan tahapan ketiga dari kegiatan 3R. Setelah reduce dan reuse tidak berhasil, recycle adalah upaya penanganan sampah dengan cara mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat atau bernilai guna.
Penerapan recycle sampah yang paling efektif adalah dengan melalui proses industri. Karena dengan proses produksi, maka recycle sampah non-organik bisa menjadi produk baru, hasil pabrik. Meskipun mengalami penurunan kualitas bahan, yang terpenting hasil produknya bisa dimanfaatkan kembali dengan baik. Contoh kegiatan recycle sampah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Mengolah sampah kertas menjadi produk kertas atau karton kembali. 2. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Terdiri dari pembersihan venting atau injeksi dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Selain itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Oke, materi selanjutnya yaitu bahan pencemaran atau polutan. Di sini ada 3 bahan atau sumber gitu ya, bahan pencemarannya, yaitu berdasarkan dari jenis dan sifat, berdasarkan asal mula terdapatnya bahan pencemaran secara kualitatif dan kuantitatif, lalu bahan pencemaran dari segi biologi. Nah, yang pertama gitu berdasarkan jenis dan sifat, jenis sifatnya. Nah, pencemaran ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada fisika, kimia, dan kimiawi. Pencemaran fisik atau pencemaran fisika ini yaitu bisa merupakan zat pencemaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran fisik, adalah limbah rumah tangga, sampah, atau enggak asap dari pabrik. Lalu kalau pencemaran biologis yaitu disebabkan oleh berbagai macam organisme atau mikroba yang dapat menyebabkan penyakit seperti patologi, mikroorganisme patogen, patologi itu ilmunya, salah. Mikroorganisme patogen itu terutama berasal dari tinja manusia yang tadi sempat dibahas juga ya, mengenai kotoran manusia yang menyebabkan virus dan bakteri yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu pencemaran kimiawi ini yang berasal dari zat-zat kimia, baik organik maupun organik. Kalau ini bisa seperti karbohidrat, protein, atau enggak deterjen, sabun, kayak gitu tuh yang dapat mencemari tanah juga. Lalu yang berdasarkan asal mula terdapatnya bahan pencemaran secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan asal mula terdapatnya bahan pencemar, polutan dapat diklasifikasikan menjadi polutan kuantitatif. Polutan kuantitatif adalah substansi yang secara alami terdapat di lingkungan, tetapi akibat aktivitas manusia kadarnya meningkat sehingga menimbulkan pencemaran. Contohnya, secara alami gas mengandung karbon dioksida sebanyak 0,0%. Tetapi oleh aktivitas manusia, misalnya karena proses pembakaran bensin, kadar karbon dioksida meningkat menjadi 14%, maka dapat menimbulkan pencemaran. Nah, sedangkan polutan kualitatif adalah polutan yang secara alami tidak terdapat di lingkungan, tetapi aktivitas manusia lah yang memasukkan polutan tersebut ke dalam lingkungan. Contohnya seperti plastik, kaleng, makanan, botol minuman yang lambat laun menjadi pencemaran lingkungan atau pencemaran tanah. Lalu bahan pencemaran dari segi biologi, yaitu
organik dan anorganik. Polutan anorganik salah satunya adalah sampah plastik yang sangat sulit terurai sehingga tidak dapat bersatu dengan tanah. Mungkin teman-teman sering melihat potret bungkus Indomie atau kaleng-kaleng minuman bersoda seperti itu ya. Sering kalinya tuh dijumpainya di laut atau enggak di hutan atau enggak di tempat wisata sih sebetulnya. Terutama laut yang pernah saya jumpai itu yang yang sudah lama saya jumpai, tapi banyak potret gambar-gambar gitulah ya, yang sudah sejak 30 tahun yang lalu, tapi kemasannya masih utuh, tidak rusak gitu. Itu jadi tidak terurai di tanah gitu, jadi sangat sulit terurai untuk sampah plastik tersebut. Sedangkan polutan organik adalah polutan yang dapat terurai atau terdegradasi sehingga mudah menyatu dengan tanah. Jadi kalau ini mudah terurai, jadi menyatu sama tanah gitu kan. Bahan organik dapat diuraikan dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri, semut, cacing, kayak gitu. Kalau contohnya apa ya? Nanti deh coba dilihat lagi di materi. Oke. Terima kasih.